Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli. Saya merupakan mahasiswa dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara Kampus Cibubur. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling yang merupakan bagian penting dalam metodologi penelitian, khususnya dalam ranah ilmu sosial dan komunikasi. Pertama-tama di sini saya akan mulai dari pengertian populasi menurut Suhadi dan Purwanto. Populasi adalah kumpulan dari semua objek yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Populasi bisa berupa orang, benda, kejadian, maupun ukuran lain. Populasi dibagi menjadi dua. Populasi terbatas yaitu populasi dengan unsur yang bisa dihitung secara pasti, contohnya seperti jumlah bank di Indonesia, dan yang kedua adalah populasi tidak terbatas, atau populasi yang datanya terus berkembang tanpa batas pasti. Misalnya, data pengguna internet yang terus bertambah setiap detik. Sekarang, saya akan melanjut ke pengertian sampel dan perbandingan. Selanjutnya, sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti. Menurut Suhadi dan Purwanto, sampel dipilih saat meneliti seluruh populasi tidak memungkinkan karena alasan efisien, waktu, dan biaya. Dalam penelitian, penting untuk memastikan bahwa sampel tersebut representatif terhadap populasi agar hasilnya bisa digeneralisasi. Perbedaan mendasar antara populasi dan sampel dapat dilihat dari karakteristik statistiknya. Populasi memiliki parameter seperti N, jumlah, rata-rata, standar deviasi, dan proporsi. Sedangkan sampel menggunakan simbol statistiknya masing-masing. Sekarang kita masuk ke metode penarikan sampel. Pertama adalah sampel acak sederhana, di mana setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Contohnya, misalnya pada tahun 2013 terdapat 40 perusahaan manufaktur. Jika kita ingin mengambil 10% sebagai sampel, maka kita pilih 4 perusahaan. Cara memilihnya bisa melalui sistem kocokan seperti arisan, tapi cara ini tidak efisien untuk populasi besar, atau menggunakan tabel angka acak atau random generator dari komputer yang lebih cepat dan objektif. Sampel acak terstruktur atau stratified sampling adalah metode membagi populasi ke dalam strata berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya usia atau jenis pekerjaan, lalu mengambil sampel dari tiap strata. Sampling cluster adalah metode mengambil sampel dari kelompok unit-unit kecil yang tersebar, seperti wilayah geografis. Metode ini cocok digunakan ketika populasi tersebar luas dan sulit dijangkau satu persatu. Ada juga metode lain yang umum digunakan, yaitu seperti sistematis. Kita memilih sampai dengan interval tetap. Contoh, dari 82 perusahaan, jika kita ingin memilih 5 perusahaan, maka intervalnya adalah 16. Sampel yang dipilih bisa berada di urutan 1, 17, 33, 49, dan 65. Yang kedua adalah kuota. Sampel dipilih berdasarkan jumlah tertentu dari tiap kelompok. Misalnya, dari 120 bank, kita tetapkan kuota 50 bank yang dibagi berdasarkan ukuran aset besar, sedang, kecil untuk menjaga keseimbangan representasi. Purposive. Sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti. Misalnya, kita memilih PT Bogasari sebagai sampel karena perusahaan tersebut mendominasi pasar tepung terigu sehingga dianggap mewakili sektor tersebut. Sekarang kita masuk ke contoh soal distribusi sampel. Distribusi ini adalah kumpulan dari semua kemungkinan nilai rata-rata dari sampel yang diambil dari suatu populasi. Contoh perhitungannya adalah, misalnya kita memiliki data Return on Assets atau ROA dari berbagai bank. Rata-rata ROA populasi adalah, katakanlah 6%, dan kita ambil beberapa sampel bank secara acak untuk melihat berapa jauh hasil sampel tersebut mendekati nilai rata-rata populasi. Dari sini kita bisa hitung standar deviasi dan melihat bentuk distribusi dari seluruh rata-rata sampel yang mungkin terjadi. Perhitungan ini penting agar kita bisa memahami variabilitas sampel dan membuat estimasi yang akurat terhadap parameter populasi. Sebagai penutup, penting bagi kita sebagai mahasiswa untuk memahami bahwa pemilihan teknik sampling yang tepat akan sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Pemahaman tentang jenis populasi, metode pengambilan sampel, serta distribusinya sangat krusial dalam memastikan data yang kita dapatkan benar-benar mewakili realitas.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya terbuka untuk pertanyaan dan diskusi lebih lanjut.